Jamaah, pintu rizki itu bukan hanya usaha. Di antara kunci rizki terbesar itu namanya tawakal. Sampai Nabi SAW mengatakan, lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Jikalau kalian bertawakal, tawakal ini bukan amalan raga, tawakal ini bukan amalan lisan, tawakal ini amalan hati. Tawakal itu artinya athiqatu billahi wal i'timad alaih. Tawakal itu artinya bersandar kepada Allah, ya, percaya sama Allah, yakin sama Allah, dan menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan kita ngomongnya tawakal, hatinya enggak. Hatinya masih memikir, kayaknya usaha ini bagus, kayaknya usaha ini bisa, kayaknya. Antum katakan kalau Allah nggak kasih rizki di sini, nggak akan dapat. Antum dari awal sudah yakin. Antum ketika usaha, kayaknya usaha ini bagus. Hati antum mengatakan kalau Allah nggak kasih, nggak akan ada rizki. Itu harus ada di hati. Karena kadang-kadang nggak, kita ini nyoba usaha dengan hati yang bergantung kepada usaha. Ana sudah tanya sama sohib, ana ini kayaknya bagus, kayaknya ini menghasilkan, sepertinya. Hati antum ternyata bergantung sama pekerjaan. Masih ingat cerita seorang yang ketemu dengan gurunya, dengan syekhnya, wajahnya muram, menunjukkan dia susah. Dan syekh tahu ini sudah berulang kali cari pekerjaan ini itu, nggak dapat pekerjaan. Ditanya sama syekh, engkau gimana, kata dia. Iya syekh, masih belum syekh, katanya. Tapi ana sudah melamar pekerjaan di sini dan ana sudah punya lobby fulan. Mulai dia sebutkan usaha dia aja. Apa kata syekh? Kenapa engkau enggak mengetuk pintu Allah Azza wa Jalla? Cobalah engkau bangun sepertiga malam akhir, engkau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau tumpahkan curhatanmu kepada Allah. Gitu syekh. Akhirnya setelah 3 hari ketemu syekh, wajahnya berubah. Antum tahu ya wajahnya orang sedih. Taib, ini setelah 3 hari wajahnya berubah. Kata syekh, ada apa engkau ini? Kata dia. Iya syekh, setelah engkau suruh aku sholat malam terus, syekh, kata dia. Terus aku minta sama Allah, pagi harinya biasa aku keluar rumah untuk cari pekerjaan atau untuk menghubungi kawannya untuk datang ke sana. Pas aku keluar rumah naik mobil, dia lihat di depan rumah ana itu, di jalan situ ada kantor. Kok hari itu aku kepingin ke kantor sana, padahal berbulan-bulan dia itu ke kantor-kantor yang dia punya kenalan. Kenapa dia nggak ke kantor situ, ke perusahaan itu? Karena dia nggak punya kenalan. Dalam benak kita kan, yang bisa bantu kita siapa? Orang dalam. Orang dalam. Dia nggak punya kenalan, nggak punya orang dalam. Maka dia nggak pernah berpikir ke sana. Ini menunjukkan bahwa dia memang nggak tawakal sama Allah. Hatinya bergantung sama kenalan-kenalan dia. Setelah dia sholat malam, subhanallah, kata dia, hatiku terketuk untuk datang ke sana. Sudah dia datang, nggak kenal satu orang pun. Ini menunjukkan orang yang tawakal itu memang dia berlepas diri dari semua daya dan kekuatan dia. Dia nggak punya kenalan satu orang pun di tempat itu. Kalau secara akal ya nggak mungkin diterima lah antum sudah. Sekarang banyak orang cari pekerjaan, dia datang ke resepsionis, tanya, ada lowongan kerja enggak?
Oh ada, kata dia. Coba antum naik ke atas, temuin manajernya apa, subhanallah jemaah. Dia naik ke atas, nggak kenal satu orang pun, masuk ke kantor, ketemu sama manajer itu, ngobrol-ngobrol, ya tanya pengalamannya ini. Kita ada 2 pekerjaan, antum mau sama yang mana? Bayangin jemaah. Itu yang terjadi sama kita jemaah. Kita bergantung dengan tanah yang kita jual, nggak laku-laku. Ana sudah usaha jual tanah Ustaz. Ya antum bergantung sama tanah itu, dan antum berpikir kalau tanah ini laku insya Allah selesai urusannya. Kan seperti itu sebagian kita. Ana sudah usaha. Yang terpenting itu bukan usaha, karena yang kasih rezeki itu bukan usaha. Yang kasih rezeki itu Allah Rabbul Alamin. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit tuh rezeki kalian, di langit sana. Maka kalau minta dengan yang ada di atas sana. Istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi antum punya dosa. Innal abda la yuhramur rizq bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya hamba dihalangi dari rezeki gara-gara dosa yang dia lakukan. Kalau antum orang soleh, antum lihat kayaknya antum punya dosa, antum banyak istighfar. Boleh jadi dosa antum sama orang lain, antum perlu minta maaf sama mereka. Boleh jadi antum pernah makan haram yang menyebabkan doa-doa antum tidak dikabulkan. Barakallahu fikum.